Halo semua, ketemu lagi dengan aku Lia. Hari ini aku akan bahas satu toner yang bisa digunakan atau cocok digunakan untuk tipe kulit kering. Jadi mungkin yang udah sering nonton video aku tuh sering banget ngebahas tentang toner yang brandnya aku udah sering sebut banget, namanya adalah Hada Labo. Nah ini aku akan kasih tahu toner lain atau hydrating lotion lain. Kalau biasanya Hada Labo namanya hydrating lotion ya. Nah ini ada toner lain yang mungkin bisa kalian pakai juga untuk mengganti si Hada Labo atau mungkin pengen coba aja. Nah menurut aku ini hampir mirip sama si Hada Labo, jadi teman-teman mungkin bisa cobain. Mungkin kalau misalnya nggak cocok sama Hada Labo, nah kalian bisa coba sama si produk yang ini. Produknya apa? Nah ini dia. Ini adalah Azarin Moisture Rich Hydrating Toner. Nah, ini aku udah cobain produk ini, menggantikan produk aku yang sebelum ini tuh aku pakai si Hada Labo Premium Lotion. Cuman memang aku nggak bisa compare sama yang si Premium Lotion, karena Premium Lotionnya Hada Labo itu kan dia memang untuk kulit yang tipe sangat kering ya kulitnya. Nah, kalau ini sebenarnya aku bisa bandingkannya dengan si Hada Labo Hydrating Lotion. Sebenarnya aku nggak mau bandingin sih, karena menurut aku ini sebenarnya cukup mirip. Makanya itu dia kenapa tadi aku bilang mungkin ini bisa menjadi substitusi lah buat teman-teman yang mungkin ternyata kurang cocok sama Hada Labo gitu. Tapi kulitnya memang butuh toner yang cocok untuk kulit kering. Sedikit info, kulit aku tuh tipenya adalah kering dan suka dehidrasi gitu. Makanya buat aku lotion itu atau toner, hydrating toner itu cukup penting, karena itu kayak buat peralihan gitu ya dari face wash. Kan biasanya pas pakai face wash itu kulit kita tuh kan kayak semacam diangkat gitu ya minyak-minyaknya gitu kan. Nah itu terkadang kulit kita tuh jadi kering. Nah makanya sebelum menggunakan produk lain, aku biasanya kayak menetralkan dengan menggunakan si lotion atau toner ya kalau di sini aku nyebutnya. Baru setelah ini aku bisa gunain produk-produk yang lain seperti serum, day cream atau night cream atau moisturizer dan juga sunscreen. Aku akan bahas tentang produknya ini salah satu. Jadi dimulai dari packaging. Jadi ini packagingnya adalah bentuknya botol. Botolnya ini berukuran 90 ml. Jadi varian dari si toner ini sebenarnya gak cuma satu ini aja. Jadi totalnya tuh ada 4 yang lain. Dan aku udah pernah bahas di blog aku. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat mungkin tipe kulitnya yang lain atau concernnya yang lain untuk kulitnya. Nah kalian bisa lihat, nanti akan aku tulis di sini. Nah tapi ini aku akan bahas khusus yang ini karena memang untuk yang tipe kulitnya kering. Di sini dia ada beberapa informasi atau juga klaim, aku bacain. Jadi dia ini mengandung Aquasil, Hyaluronic Acid, Panthenol, Synchrolife. Ini beberapa bahannya itu sebenarnya aku juga masih asing, dan aku sih kayaknya ini kalau aku mikirnya, soalnya ada trademarknya gitu, jadi mungkin ini bahan yang mereka ciptakan sendiri atau mereka buat sendiri gitu ya. Tapi memang di sini ada hyaluronic acid yang memang salah satu bahan yang terkenal baik untuk tipe kulit kering karena dia kemampuan menghidrasi kulitnya tuh cukup baik. Makanya di sini klaimnya dia itu bisa moisturizing, soothing dan juga protect. Dan kabar baik juga buat tipenya yang kulit sensitif karena dia itu klaimnya adalah 0% alkohol dan juga 0% fragrance oil. Semuanya ada di kemasannya, jadi kalian bisa lihat gitu ya, memastikan bahwa ini memang produknya bisa digunakan untuk tipe kulit kering. Nah, terus aku langsung bahas lagi sama si kemasannya. Jadi tadi kan aku udah bilang ini dia kemasannya botol. Cuman memang yang berbeda dari kemasan botol pada umumnya. Jadi dia tuh tipe ini si mulutnya ya, mulut botolnya itu dia model yang dipencet. Jadi kita pencet baru nanti dia akan keluar si produknya. Jujur pas awal ini aku agak ngerasa kayak ini males banget gitu, kenapa harus pencet-pencet? Karena biasanya kalau kita pencet-pencet itu identik dengan kita harus pakai kapas, ya kan? Jadi misalnya kita taruh kapas, pencet nanti si cairannya itu akan menyerap di kapasnya. Menurut aku tuh kayak wasting time dan juga kayak ya gimana sih ngebuang-buang kapas gitu ya. Walaupun aku sebenarnya pakai reusable kapas sih, cuman kayak harus ada step lagi kan, karena aku harus ngebersihin kapasnya dan sebagainya. Padahal kalau misalnya aku biasa gunain hydrating toner yang lainnya, itu aku cukup taruh aja terus langsung plep-plep gitu ya, tinggal tap-tap aja ke wajah. Tapi waktu itu aku pernah lihat siapa ya, aku lupa. Jadi itu ternyata kata dia nggak perlu pakai kapas pun juga bisa loh gitu loh. Jadi gimana caranya? Sebenarnya ini gampang banget. Dan aku tadi itu nggak kepikiran gitu, karena ya tadi karena bentuknya seperti ini, jadi aku pikirnya ya udah harus pakai kapas gitu kan. Ternyata enggak. Kenapa? Karena ternyata cukup aja dipencet gini. Biasanya ini aku pencet beberapa kali, 2 atau 3 kali.
Nah, nanti kan di sininya tuh airnya keluar ya di sini ya cairannya. Nah, terus baru aku pindahin ke sini. Gitu. Udah. Jadi aku nggak perlu pakai kapas lagi karena ya buat apa gitu loh, ngabis-ngabisin kapas gitu kan. Nah, ini semoga bisa lihat. Jadi ini si cairannya sendiri, ini dia cair, tapi kita bisa lihat lebih dekat lagi itu dia agak sedikit kental juga, walaupun bukan kental yang pekat gitu. Nah, ini aku biasanya kalau udah gini aku gosok gini, terus aku tap-tap ke kulit, ke wajah ya. Ini tuh dia nggak ada aroma apa-apa, karena tadi sesuai dengan klaimnya tidak ada fragrance oil gitu, dan dia tuh kayak basah gitu loh di kulit. Ini aku nggak tahu ya, ini preferensi masing-masing ya. Kalau aku karena tipe aku kulitnya kan kering, jadi tuh aku suka yang kayak basah-basah gitu, tapi bukan yang basah becek. Jadi kayak gini, tuh dia langsung nyerap gitu loh, langsung kayak ada sedikit sensasi lengket-lengket, tapi bukan lengket yang ganggu atau gengges gitu, enggak. Tapi kayak lengket yang lembab gitu loh, tuh kayak tuh. Bisa ngerasain gak sih? Mungkin teman-teman yang kulitnya kering nggak tahu ya. Nah, itu aku sensasi yang seperti itu yang memang aku suka. Nah, ini aku dapetin dari si Azarin ini. Nah, memang kalau misalnya tipe kulit kalian yang super kering, kalau pakai ini doang sih sebenarnya nggak cukup ya, karena memang harus tambah lagi dengan si produk-produk lain seperti serum atau misalnya pelembab gitu ya. Jadi yang memang gunanya untuk melembabkan. Tapi kalau misalnya yang kayak aku, nih aku kan biasanya sehari-hari di rumah ya, tidak menggunakan AC. Jadi aku tuh kadang ribet ngapain gitu ya. Jadi aku yang penting cuci muka. Nah, terus aku pakai toner gitu. Nah, pakai toner karena menurut aku ini udah cukup melembabkan. Jadi aku tuh biasanya suka skip yang lain. Ini sebenarnya nggak bisa ditiru juga sih, tapi ya mengingat aku tuh kondisinya harus segera cepat gitu ya, makanya jadi aku biasanya cuman abis pakai step ini aja tuh udah gitu. Dan itu nggak ada masalah sama sekali, kulit aku tuh tetap lembab. Cuman lagi-lagi kalau memang maunya lebih maksimal lagi, kalian harus tambah lagi dengan produk-produk lain setelah penggunaan ini. Jadi penggunaan ini setelah apa? Jadi setelah pakai face wash, pakai toner ini, lalu nanti dilanjut sama mungkin pakai serum atau pelembab, baru terakhir pakai sunscreen. Semua aku udah bahas semua di basic skincare, nanti kalian bisa lihat juga di sana ya. Nah, paling itu aja sih yang bisa aku share hari ini. Jadi balik ke awal yang tadi aku omongin, jadi memang aku pakai produk ini setelah aku pakai si Hada Labo sebelumnya. Jadi sebenarnya kayak ngabisin stok sih, karena Hada Labo lotion aku memang udah habis. Nah, terus kan aku masih punya ini karena memang ini sebenarnya aku pernah ada kayak kerja sama gitu dan harus coba produknya, tapi aku share di konten yang lain. Nah, akhirnya aku pakai gitu karena memang aku ngerasa cocok, nggak ada masalah sama sekali, kulit aku tuh jadi lembab, terus juga nggak ada kayak beruntusan. Jadi memang pas pakai ini ya udah gitu, cocok-cocok aja gitu. Oke, paling itu aja dari aku, semoga informasinya bermanfaat. Dan terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena di setiap minggunya aku ada video yang baru. Oh gini. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye!